Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dan melalui proses yang panjang untuk menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalian penasaran dengan siklus tersebut? Simak pembahasannya. Mari kita perhatikan bagian berikut ini. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah tahapan pencatatan. Dimulai dari penerimaan bukti-bukti transaksi keuangan, kita akan mencatat ke dalam jurnal umum dan memposting atau pemidahbukuan ke buku besar. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pengiktisaran yang terdiri dari pembuatan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, dan pembuatan kertas kerja. Yang ketiga, tahapan pelaporan yang terdiri dari pembuatan laporan laba rugi, pembuatan laporan perubahan modal, dan pembuatan laporan posisi keuangan atau neraca. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penutupan yang terdiri dari pencatatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan pencatatan jurnal pembalik. Proses akuntansi umumnya dibuat dalam periode per bulan atau per tahun, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Proses pertama yang akan kita lakukan sekarang adalah pencatatan jurnal umum. Lalu apa itu jurnal umum, Pak? Jurnal umum adalah pencatatan transaksi yang pertama yang dilakukan secara kronologis dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum di dalam bukti transaksi. Untuk mempermudah kalian dalam pencatatan jurnal umum, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang penggolongan akun. Kalau kalian tidak hafal atau tidak paham tentang jenis-jenis akun, you and me and. Artinya sudah dipastikan kalian akan mengalami kesulitan dalam membuat jurnal umum. Bagi kalian yang ingin belajar, silakan kalian klik link di atas. Setelah kalian hafal dan paham jenis-jenis akun, sekarang kita akan melakukan analisis debit kredit dari bukti-bukti transaksi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Mari kita perhatikan dan analisis tabel berikut ini. Kode akun 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, dan 5 beban. Akun harta, beban, dan prive akan bertambah di sisi debit dan akan berkurang di sisi kredit dan memiliki saldo normal di sisi debit. Sedangkan akun utang, modal, dan pendapatan akan bertambah di sisi kredit dan akan berkurang di sisi debit dan memiliki saldo normal di sisi kredit. Coba kalian ingat kembali waktu belajar di SD dulu. Pernahkah guru bertanya, sebutkan 7 warna-warna pelangi? Mungkin saat itu kalian lupa atau bisa menyebutkan cuma 1 atau 2 warna saja. Lalu guru memberikan suatu istilah, yaitu Mejiku Hibiniu, yang merupakan singkatan dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan itu yang selalu kita ingat sampai saat ini. Untuk mempermudah kalian dalam analisis debit kredit, mari kita buat istilah seperti Mejiku Hibiniu, yaitu HB prive akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit, sedangkan UMP akan bertambah di sisi kredit dan akan berkurang di sisi debit. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung latihan soal berikut ini. Bapak Indra membuka usaha servis alat-alat elektronik dengan nama Servis Jaminan Mutu di bulan April 2019. Transaksi-transaksi yang terjadi di bulan April sebagai berikut. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat judulnya dahulu, yaitu Servis Jaminan Mutu, terus di bawahnya Jurnal Umum, di bawahnya lagi adalah
periode bulan April 2019. Lalu kita akan membuat tabel, di mana tabel ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Tanggal 1 April, Bapak Indra menyetorkan uang pribadinya sebesar 10 juta sebagai modal awal dalam memulai usahanya. Untuk mempermudah pencatatan, nominal rupiah kita bisa sederhanakan dari jutaan ke ribuan, dalam miliaran ke jutaan, dan seterusnya. Lalu kita lihat kolom keterangan, nanti nama akun yang di sisi kredit itu kita buat bergeser sedikit ke kanan untuk membedakan nama akun di sisi debit dan kredit. Kita lihat contoh tanggal 1 April. Keterangan kita isi dengan kas, kode akunnya 1.1.1, bertambah di sisi debit, pada modal di sisi kredit, kode akun 3.1.1 bertambah sebesar 10 juta. Penjelasannya begini, ketika Bapak Indra menyetorkan uang pribadinya, maka kas perusahaan akan bertambah, di mana kas ini merupakan bagian dari harta lancar. Kita ingat kembali HB Prive dan UMP, di mana kas bagian dari harta akan bertambah di sisi debit. Bagaimana? Bisa dipahami? Pasti mudah. Oke, kemudian kita lanjut ke tanggal 2. Dibeli peralatan servis untuk menunjang pekerjaan sebesar 3 juta. Tanggal kita isi dengan tanggal 2 April, kemudian keterangan kita isi dengan peralatan servis dengan kode akun 1.2.1 bertambah di sisi debit, pada kas kode akun 1.1.1 berkurang di sisi kredit. Penjelasannya seperti ini. Kita lihat, peralatan servis merupakan bagian dari harta tetap. Bisa kita lihat dari kode akunnya. Kita lihat 2 digit pertama, 1.2. Itu adalah harta tetap. Kemudian kita lihat di bawahnya adalah kas, merupakan bagian dari harta lancar. Kita lihat kode akunnya 1.1, di mana di situ adalah harta lancar. Jadi di sini terjadi penambahan harta dan terjadi pengurangan harta, di mana kita lihat kembali HB Prive UMP, harta bertambah di sisi debit dan harta berkurang di sisi kredit. Bisa dipahami? Harus bisa. Kemudian kita lihat tanggal 4, contoh selanjutnya. Diterima pendapatan servis secara tunai dari pelanggan sebesar 200.000. Tanggal kita isi dengan tanggal 4 April, kemudian keterangan kita isi dengan kas 1.1.1 bertambah di sisi debit, pada pendapatan jasa 4.1.1 bertambah di sisi kredit sebesar 200.000. Penjelasan ini sangat mudah sekali. Kita lihat, ketika perusahaan menerima uang tunai dari pelanggan, maka secara otomatis kas perusahaan akan bertambah, di mana harta bertambah di sisi debit. HB Prive UMP, selalu kita ingat itu. Kemudian pendapatan servis bertambah di sisi kredit. Nah, ini kita lihat kembali. Kode dari pendapatan servis adalah 4, di mana 4.1.1 adalah pendapatan jasa. Langkah selanjutnya, setelah kalian menyelesaikan proses penjurnalan umum, maka kalian akan melakukan penjumlahan posisi debit dan posisi kredit. Posisi debit dan posisi kredit itu posisinya harus sama atau balance. Jika tidak balance, sudah dipastikan pencatatan kalian salah. Balance belum tentu benar, tidak balance sudah dipastikan salah. Kalau kita lihat dari contoh soal ini, maka posisi debit dan kredit mempunyai jumlah nominal yang sama, yaitu 13.200.000. Bagaimana menurut Anda? Apakah bisa dipahami? Kalau kalian masih bingung atau masih belum paham,
kalian harus banyak berlatih lagi atau latihan soal. Kalian bisa lihat link di atas untuk latihan soal berikutnya. Selamat mencoba.